karena ada surat panggilan dari kejaksaan terkait laporan polisi yang dibuat oleh Kak Fitri di Barreskrim, di mana dalam laporan tersebut terhadap akun Karyoke ditentukan 2 terdakwa. Salah satunya adalah saudara Franklin dan Karyoke. Dan hari ini agendanya ada 2 persidangan, di mana Karyoke disidangkan terkait tanggapan eksepsi yang diajukan oleh PH-nya Yoke dan kesaksian dari Kak Fitri selaku pelapor dan suami Bang Ken dan saksi-saksi lainnya, yang mana keterangan tersebut disampaikan dalam kapasitas Franklin sebagai terdakwa, yang mana Franklin adalah orang yang mengakses data pribadi slik milik Kak Fitri Salhuteru. Jadi itu hari ini agendanya. Kak Fitri tadi sempat bertemu sama Yoke nggak sih? Saya ngeliat aja, belum bertatapan. Nanti tadi kan sidang pertama eksepsi dia. Saya lihat pada saat dia lampir dari kursi untuk keluarga Mas Ria. Belum ya, nanti kalian tunggu aja bagaimana saya bertatapan mata dengan orang yang menghuni saya 5 tahun. Belum bertatapan. Jadi selama berapa tahun? 5 tahun. Patut tadi laporin. Terus ya, udah 5 tahun ya. Artinya sudah memendam lama apa yang mau disampaikan Kak Fitri ketika ada kesempatan? Banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Yoke nanti. Apa mungkin? Ya nanti kan persidangan Yoke kan belum. Nanti agendanya tanggal 8 adalah putusan sela terhadap Karyoke. Selanjutnya setelah putusan sela baru kesaksian dari korban pelapor Kak Fitri Salhuteru. Tapi tadi berarti nggak ada, maksudnya sejauh ini nggak tahu motivasinya dari atasannya melakukan hal ini setelah bertahun. Nggak tahu kan, kita juga nggak kenal sama Yoke ya. Jadi kata Luri tadi Tidak kenal, tidak pernah ketemu, nggak pernah ada urusan, nggak tahu apa-apa. Saya nggak pernah menyangka juga ada orang begitu ya. tapi tadi Luri bilang katanya karena giveaway katanya. Itu gimana Kak Fitri? Karena giveaway, Ada tantangan. tantangan kan? Oh iya ya. Oke, ini sekalian ya semua ya. Dia itu kan selalu mengatakan saya penipu, ya. Saya penipu, selalu dia bilang saya penipu. Lalu saya mengunggah di Instagram saya memberikan challenge kepada para netizen, bukan kepada Yoke ya, kepada kalian juga semua wartawan. Kalau ada korban penipuan saya, nggak usah sampai ke kantor polisi, ada aja bawa ke depan muka saya yang ditipu sama saya kasih 1 miliar. Ini udah berapa tahun, nggak pernah ada orang yang datang mengklaim bahwa ini ditipu sama saya. Apa urusannya Yoke? Yoke bisa bawa korban penipuan yang saya lakukan ke depan muka saya, gitu ya. Jadi jangan menambah kekesalan lah ya. Nggak ada itu. Kak Fitri, bukan soal korban ya, lebih kepada challenge-nya utang piutang Kak Fitri yang akhirnya di-spill oleh Yoke, yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Yoke. Mengenai slik data pribadi saya, iya. Ya itu hal yang wajar ya. Saya pengusaha pengen punya kredit, itu hal yang wajar. Karena kalau saya nggak punya utang, nanti saya kok kayaknya kayak orang senang banget gitu. Kalian juga punya utang ya, minimal pinjol kan kalian punya utang. Hal yang wajar, yang penting saya mampu untuk membayar ya. Nah akhirnya Yoke sendiri men-spill kalau Kak Fitri punya data yang memiliki. Data pribadi saya yang dia spill. Ya. Sempet kaget Kak Fitri waktu itu, kok data pribadi bisa sampai ke Yoke gitu kan? Ya bukan, kalau kaget sama Yoke sih udah lebih ya. Ya saya lihat ya ini orang harus dikasih pelajaran aja gitu. Mau sampai kapan dia begini di dunia maya? Kira-kira maunya Yoke sama Franklin apa sih? Mungkin Kak Fitri tahu nggak sih dugaannya gitu? Nggak ada, mereka nggak kenal kayaknya. Nggak kenal ya. Jadi kalian poinnya di sini tahu ya, kita semua harus melawan bullying. Stop bullying. Stop. Anak sampai ke psikolog tadi dia bilang. Anak saya yang nomor 2 tuh masih kalau melihat dia nggak punya sosmed lagi ya ada, tapi untuk nggak pernah foto wajah yang diupload. Karena bulian inilah anak saya itu merasa kurang percaya diri karena kan suka dihina-hina ya, suka dandanin jadi pocong, ditaruh di kuburan, ya gitu-gitulah ya, dikata-katain gitu. Jadi terakhir Yoke bilang kan suruh tes DNA itu, saya berdiri di sini untuk
anak-anak saya, Naira, Keira, Renzo, Mami di sini untuk membela harga diri kita dari bully yang sudah terjadi selama 5 tahun ini ke keluarga kita. Mami akan menunjukkan bahwa keadilan itu bisa kita dapatkan di Indonesia ini. Ini saya berdiri di sini untuk memperjuangkan harkat martabat keluarga saya. Kak Fitri ini dari tahun 2020 ya? Berarti? Pertengahan. Mungkin berbagi keluh saja dengan Ko Cencen gimana sih tadi juga kan Koko kan di Ya suami saya kan langsung pergi, males ya, dia juga kan kasihan lah ngeliat istrinya diadopsi terus. Nih tadi juga ngobrol sama Bang Ramzi, sama lawyer-lawyer saya ini, udah kesel sih sebetulnya dia. Saya tuh takutnya kalau dia ngeliat muka Yoga tuh yang dia nggak bisa nahan emosi gitu. Tapi saya harus sabar-sabarin terus, ya namanya laki-laki ya. Kak Fitri selain mental Kak Fitri sendiri, mental anak juga materi kan luar biasa tuh. Tadi diungkap presiden juga sampai usahanya tutup begitu. Yang klinik di Senayan tutup. Sampai akhirnya ada kerugian materi yang luar biasa besar. Oh iya, kalau yang itu, kalau yang sekarang gini deh kalian, mana ada sih orang mau kita itu ngejaga nama baik itu susah loh ya. Apalagi saya bukan pegawai ya. Kalau pegawai mah kalau diapain pun kata bosnya sudah kamu kerja sama saya ya sudah kerja bertahan. Kalau saya kan pengusaha ya, bagaimana saya harus menjaga nama baik saya, kredibilitas saya sebagai pengusaha yang setiap hari dihancurkan sama Yoga. Itu yang harus kalian pahami. Nah, makanya kenapa saya memilih tutup klinik saya di Senayan, karena kalau ada teman-teman saya treatment, akhirnya mereka kena bully juga, mereka dibawa-bawa juga. Jadi saya lebih menjaga lingkungan saya agar mereka tuh nggak kena bullying dan doxing di dunia maya. Segitunya saya berkorban untuk semua agar ini bullying ini nggak punya celah gitu ya. Sampai akhirnya Yoga diadili, ditangkap. Ya? Kayak Terima kasih. Tapi itu soal ini besok